Tapi kalau kalian nggak ada lem kayak gini, saya yakin pasti di kayak giniin HP kalian jatuh. Nah kayak gitu ya, apalagi ini heatsingnya berat, ini nggak bakalan jatuh. Halo, selamat datang di Kaireactive Channel. Di video kali ini kita akan bahas lagi HP Sakti yang buat injek kalau misalnya dipakai keluar rumah. Ini buat hotspotan, buat di tethering. Sebenarnya ini pengetesannya udah dibahas di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, silahkan tonton videoku yang ini nih. Nah, di video itu mungkin belum begitu detail untuk fitur-fiturnya dan kelengkapannya, terus minusnya dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi terkadang ada yang nanyain, "Bang, itu layarnya gimana, masih bisa disentuh enggak?" Terus "Bang, coba jelasin ininya, itunya," kayak gitu. Nah, di video kali ini intinya kita akan lebih perjelas lagi untuk spesifikasi, minusnya dan lain-lain kayak gitu ya. Oke, jadi kita akan mulai dulu dari basicnya dulu. Jadi HP ini itu dibikin dari HP Samsung S8 yang versi Exynos. RAM-nya itu 4GB, internalnya itu 64GB ya. Nah, HP ini itu normal 100%. Jadi sebelumnya dia itu komplit, ada casing belakangnya juga. Nah, kemudian ini ada beberapa komponen yang dilepas juga. Ini HP awalnya itu normal 100%, cuma minusnya itu ada di layar aja. Layarnya mungkin kalau kalian lihat itu agak kemerah-merahan ya. Nah, kemudian juga di sini ada retak kayak gitu ya. Nah, walaupun ada retak seperti itu, tapi dia itu sentuhnya masih normal. Mungkin warnanya aja yang agak kemerah-merahan ya, karena ini AMOLED, kadang penyakitnya memang kayak gitu. Nah, cuma untuk layar itu masih 100% normal, bisa disentuh. Nah, ini kita akan lakukan pengetesan. Jadi kita akan lakukan pengetesan dulu dari layarnya dulu ya. Nah, untuk layarnya kita akan lakukan single touch. Ini tempered glassnya agak keset, jadi kadang garisnya ketinggalan, maaf ya. Nah, bisa ya, itu dari single touch bisa. Nah, kemudian dari multi touch, ini harusnya kalau HP masih normal dia sampai 10 touch. Nah, itu ya, 10 touch, jadi masih normal untuk layar. Kemudian untuk warna, kita akan tes juga warna. Nah ya, oke, jadi dari layar nggak ada masalah. Nah, HP ini itu Samsung S8 Exynos, dia itu spesifikasinya udah 6CA, dia itu 4G plus lah kalau gampangan kita ngomong. Jadi support di frekuensi 900, 1800 dan 2100, jadi sangat kenceng sekali kalau dibikin buat modem, asalkan BTS nya bagus ya, karena udah 3CA jalan. Nah, HP ini itu udah di root dan menggunakan custom ROM dari Hades nih, Hades ROM One UI 3.0. Kemudian dia karena pakai ROM Hades, jadi dia itu bisa lock band. Kalau misalnya teman-teman custom ROM S8, Samsung S8 itu nggak pakai Hades ROM, dia nggak bisa lock band. Tapi karena ini pakai Hades, dia bisa pakai lock band ya, tetap bisa ngelock band. Caranya kita masuk NetMonster, kemudian kita masuk ke Samsung Network. Nah, di sini ada namanya band selection. Nah, kalian bisa ngelock band sesuka hati kalian. Kalau misal mau multi CA, B1, B3, B8 kayak gini. Nah, ini nanti harusnya dia itu multi CA 4G plus kalau memang sinyalnya bagus. Nah, di sini memang sinyalnya jelek karena ini aku di dalam ruangan, sinyalnya juga susah, jadi nggak ada sinyal ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, tuh 4G plus hilang, 4G plus hilang kayak gitu ya, karena ini sinyalnya tuh limit banget. Kalau misal dibawa keluar rumah itu saya yakin 3CA 900, 1800 dan 2100 biasanya. Kemudian dia itu udah pakai injek box 4 Megis, yaitu pakai box manager. Nah, ini kayak gini tampilan box 4 Megisnya.
Jadi kalau kalian mau pakai inject, biasanya aku pakai box for manager atau box for magis ya, kayak class for magis, kayak open class kalau di STB OpenWRT. Nah, injectnya kayak gini. Nah, untuk cara masang akun dan lain-lain mungkin ada video kelanjutannya, nanti saya akan bahas box for magisnya. Nah, ini kayak gini. Kemudian dia itu udah disuntik allow debug TCP IP 555. Jadi kalian kalau misalnya mau akses ini itu nggak perlu ketik ADB TCP IP 555, itu nggak perlu, karena ini udah otomatis. Begitu HP di restart, dia udah otomatis bisa langsung ADB TCP IP 55 tanpa kita ketik lagi, karena udah di setting di dalam file rootnya. Tapi HP ini itu belum bypass charger ya. Maksudnya kalau dicolokin kayak gini, kalau HP-nya mati itu nggak bisa langsung hidup, karena memang belum dimodif itu, karena aku belum butuh fitur itu. Nah, kemudian untuk masalah pendingin, di sini saya menggunakan heatsink bekas dari VGA, saya potong pakai gergaji besi. Nah, ini dulu heatsinknya itu kecil, sekarang aku ganti yang agak gede supaya lebih dinginnya maksimal. Nah, kalau kalian mau nempelin heatsink kayak gini, buka aja cover belakang Samsung S8 kalian atau S9 sama, buang, simpen ya maksudnya. Nah, mesin S8 itu ada di sini panjang, di bawah ini panjang ya. Nah, kalian itu tempelin ini dulu. Jadi di atas mesin itu kan besi ya, besi. Kalian lem dulu pakai thermal pasta lem, thermal glue, namanya heatsink plaster. Kalian bisa beli di marketplace. Kalian olesin di atas besinya, besi mesinnya. Kalau udah diolesin di atas besi mesin, kalian potong thermal pad, ini namanya thermal pad, ukuran kalau nggak salah 0, berapa ya, lupa lah, 0,1 atau 0,5. Potong segini sesuai panjangnya mesin. Kalau udah ditempelin kayak gini, jadi lapisan paling atas itu lem, kemudian nomor 2 itu thermal pad. Nah, setelah thermal pad, atasnya thermal pad sebenarnya udah lengket. Tapi kalau misal buat ngelengketin besi atau aluminium kayak gini, itu kurang lengket. Jadi kita bawah itu lem, atas itu thermal pad, di atas thermal pad kita kasih lem, di atas lem kita kasih heatsink. Jadi heatsinknya bisa nempel secara kuat. Bang, kenapa harus pakai thermal pad? Karena kalau nggak dikasih thermal pad, dia itu mentok ke baterai. Jadi posisi baterai dia itu lebih tinggi daripada mesin. Jadi kalau nggak dikasih, istilahnya ini nggak diganjal, itu nanti kayak gini, mereng, heatsinknya mereng. Jadi perlu diganjal, ganjalnya pakai thermal pad ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau udah kering 24 jam, ini udah kuat banget, ini nggak bakalan lepas. Ya bisa lepas, bukannya pakai cutter diseset bisa. Tapi kalau kalian nggak ada lem kayak gini, saya yakin pasti di kayak giniin HP kalian jatuh. Nah, kayak gitu ya. Apalagi ini heatsinknya berat, ini nggak bakalan jatuh. Nah, kemudian untuk fitur yang kedua, dia itu NFC-nya udah dilepas. Jadi di sini itu biasanya ada NFC yang gede kayak gitu kan, ngalang-ngalangin, mengganggu pemandangan. Nah, ini udah aku gunting, potong. Nah, kalau kalian perhatikan NFC itu sebenarnya itu ada apa ya, resistor kayak gitu kecil ya, itu di jumper. Nah, kemarin aku pas jumper ini itu lupa nggak nyalain kamera, jadi aku nggak bisa kasih tutorial secara detail. Nah, kalau kalian mungkin nyari tutorial kayak gini di YouTube ada sih. Aku aja kemarin lihat di YouTube, lupa YouTube apa namanya, tapi aku ikutin dan berhasil. Nah, intinya ini di jumper bisa NFC ya. Jadi sekarang itu yang besar yang buat ngecas wireless sama NFC itu udah aku lepas, dipotong, digunting, jadi lebih kecil itu. Cuma segitu doang tuh. Ini ya, fleksibelnya cuma segitu doang. Nah, jadi lebih praktis. Kemudian untuk masalah kamera oke. Kameranya itu masih oke juga. Wih, masih oke, videonya masih oke. Nah, kemarin juga biasanya buat record game tuh masih oke. Nah, kemudian untuk speakernya aku lepas nih, karena itu kemarin mentok di sini. Kemarin pas pakai antena eksternal itu kan dilepas nih, jadi aku pisah. Jadi kalau kalian butuh tinggal dipasang aja kayak gini. Nah, kalau misal mau nambah antena eksternal, di sini ada kabel 2 tuh, 1 2. Nah, di situ ada kabel 1 2 warna putih sama warna biru.
Nah, kalian lepas heatsinknya. Jadi kalau mau ditambah antena eksternal, heatsink kebesaran kayak gini nggak bisa. Jadi heatsinknya pakai yang kecil aja. Ini dilepas heatsinknya, dicolokin Pictel MHF4 kalau nggak salah, itu ke situ ya, ke situ dalam. Nah, kayak gitu. Itu untuk nambah antena eksternal. Tapi ini berhubung HP buat dipakai keluar rumah, buat hotspotan, buat dikantongin kayak gitu ya. Jadi aku nggak pakai antena eksternal. Jadi cukup kayak gini. SIM-nya ada di atas. Nah, jadi HP ini tuh udah powerful karena udah 4G plus. Kalau misalnya dibawa ke mana-mana sinyalnya bagus, 4G plus kayak gitu ya. Kemudian udah pakai inject juga. Kalau yang pakai inject, internetnya murah, istilahnya murah, jaringannya kenceng, buat hotspot, ada pendinginnya, udah oke banget lah. Ya walaupun pendinginnya kalau nggak dikasih pendingin sama dikasih pendingin itu bedanya signifikan banget. Aku udah tes. Pas dulu belum dikasih pendingin kayak gini tuh panas banget. Begitu dikasih pendingin kayak gini ya panas, tapi nggak terlalu berlebihan. Jadi panasnya itu nyebar, dibuang oleh ini heatsink. Ya jadi fiturnya cukup itu aja. Dan ini sangat powerful, siap dibawa kemana-mana. Udah daripada pergi-pergi bawa STB, bawa adaptor, bawa modem kayak gini, masih ada modem lagi, kan mending bawa HP udah bisa nginjek, udah bisa dapat sinyal, udah bisa hotspot kayak gitu. Itu buat apa ya namanya, posisi darurat aja ya. Jadi kayak gitu aja untuk review HP-nya. Kalau kalian misal minat, silahkan cek deskripsi video ini. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.